Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama Pak Pamuji Santosa. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang sistem pencernaan. Namun pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang model ya praktikum yang harus kamu lakukan nanti di rumah kalian ya. Jadi ini pada pertemuan kali ini akan Bapak jelaskan ya langkah-langkah pengujian ya bahan makanan secara kualitatif. Nanti ada dua jenis bahan makanan yang harus kalian uji, yaitu uji amilum ya. Jadi bahan makanan yang kamu uji nanti apakah ada amilumnya atau tidak ya, bisa diuji dengan langkah-langkah yang akan Bapak nanti jelaskan ya. Dan juga uji vitamin C. Jadi nanti kamu bisa dengan langkah-langkah ini juga bisa mengidentifikasi suatu bahan makanan atau minuman mengandung vitamin C atau tidak. Tapi ini adalah uji kualitatif, artinya hanya bisa menguji ada tidaknya atau tinggi rendahnya saja, tidak sampai mengetahui berapa miligram amilumnya, berapa miligram vitamin C-nya. Kalau itu memerlukan alat-alat yang lumayan sulit untuk kalian dapatkan di rumah ya. Nah, untuk uji kualitatif ini insya Allah semuanya bisa kalian persiapkan di rumah. Insya Allah alat-alatnya juga mudah kalian dapatkan. Kompetensi dasar yang melandasi materi ini ya ada pada KD 4.6. Di KD 4.6 kamu diharuskan nanti dapat menyajikan laporan hasil uji makanan yang terkandung dalam berbagai macam jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Jadi di sini titik beratnya menyajikan hasil uji makanan. Jadi ini ada pada kurikulum ya. Jadi ada penilaian keterampilan di KD 4.6 ini ya. Adapun tujuan pembelajaran ya, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat pertama menjelaskan langkah-langkah sederhana untuk membuktikan kandungan amilum dan vitamin C pada suatu bahan makanan atau minuman. Kemudian mengidentifikasi kandungan amilum dan vitamin C pada berbagai macam jenis makanan atau minuman. Ini ya, kita masuk ke uji yang pertama ya. Kalian semua harus bisa melakukannya ya, uji kualitatif amilum. Kita tahu amilum adalah salah satu jenis karbohidrat ya yang sangat dibutuhkan tubuh ya untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi dengan langkah-langkah percobaan ini nanti kalian bisa menguji bahan makanan ini amilumnya ada atau tidak, amilumnya tinggi atau rendah ya. Tujuan percobaan untuk uji kualitatif amilum adalah mengetahui langkah-langkah sederhana untuk membuktikan kandungan amilum secara kualitatif ya, bukan kuantitatif pada beberapa bahan makanan. Kemudian yang kedua, membuktikan kandungan amilum pada beberapa bahan makanan secara kualitatif ya. Ini tujuan percobaan untuk uji kualitatif amilum. Alat dan bahan yang digunakan, tolong siapkan nanti gelas air mineral ya sebanyak 4 buah, kemudian sendok teh ya sebanyak 1 buah, kemudian piring kecil saja. Piring kecil tujuannya nanti untuk menghaluskan bahan makanan ya sebelum dilarutkan di air, nanti
taruh di atas piring kecil, kemudian nanti digilas ya dengan sendok teh. Kemudian penggaris ya, penggaris tolong siapkan. Terus kertas label tolong siapkan ya, nanti akan ditempel di gelas ini ya. Kalau gelas 4 berarti butuhkan 4 kertas label. Kemudian larutan pengujinya itu sebetulnya Lugol ya, iodium. Nah, kita gunakan yang mudah kita dapat yaitu betadine ya, sediakan 1 botol kecil saja ya. Terus nah, nasi kita akan menguji, bahan makanan yang kita uji adalah pertama nasi ya, siapkan ya kurang lebih 1 sendok makan aja ya, 1 sendok makan, gak usah banyak-banyak. Kemudian terigu juga tidak usah banyak-banyak, 1 sendok makan cukup. Kemudian pisang ya, cukup 1 buah pisang ya. Kemudian kentang rebus, ini kentang rebus ya, siapkan 1 buah saja cukup ya. Langkah kerja yang pertama adalah siapkan 4 buah gelas air mineral dan tempel label ya, dan tempel label pada setiap gelas. Jadi keempat buah gelas ini tolong ditempel kertas label. Kemudian tuliskan nasi pada kertas label gelas pertama, kemudian tulis pisang pada gelas yang kedua, tulis terigu pada gelas yang ketiga, dan kentang pada gelas yang keempat. Kurang lebih seperti ini ya, ada 4 gelas, kemudian dikasih kertas label ya, kemudian kasih label, tulis nasi yang pertama, yang kedua pisang, yang ketiga terigu, yang keempat kentang ya. Kemudian haluskan nasi sebanyak 1 sendok teh ya, nasi sebanyak 1 sendok teh saja, dan masukkan ke gelas yang pertama yang tadi ada tulisan nasinya. Kemudian isi dengan air setinggi 2 cm dan aduk hingga larut atau merata ya. Mungkin larut nasi, kalau larut seperti gula ya nggak mungkin ya, yang penting larut, nasinya bercampur dengan air ya. Kemudian yang kedua ya, untuk membuat larutan nasi ya, kemudian haluskan pisang sebanyak 1 sendok teh, dikerok gitu ya, dan masukkan ke gelas yang kedua yang berlabel pisang tadi ya. Pisangnya haluskan, tolong tadi kalau menghaluskan di piring yang kecil, kalau piringnya cuma 1 dicuci dulu ya, sebab tadi sudah digunakan untuk menghaluskan nasi, cuci dulu baru untuk menghaluskan pisang. Masukkan ke gelas kedua yang berlabel pisang, kemudian isi dengan air setinggi 2 cm ya, sama, maka gunakan penggaris, dan aduk hingga larut ya atau bercampur. Kemudian kelima, masukkan 1 sendok teh tepung terigu ya. Tepung terigu, kalau tepung terigu nggak usah dihaluskan ya, jadi langsung masukkan aja ke gelas ketiga yang berlabel terigu. Kemudian isi dengan air setinggi kurang lebih 2 cm ya, dan aduk hingga merata atau larut. Keenam, haluskan kentang rebus sebanyak 1 sendok teh dan masukkan ke gelas keempat ya yang berlabel kentang tadi ya. Kemudian isi dengan air setinggi 2 cm dan aduk hingga merata atau larut ya. Silakan. Jadi ini 4 bahan makanan yang akan kita uji: nasi, pisang, terigu, dan kentang. Dan Bapak buka peluang juga kalau kalian ingin menguji bahan makanan yang lain, silakan ya, dengan cara yang sama, dihaluskan kemudian dilarutkan dalam air setinggi 2 cm, aduk. Boleh nanti ditambah gelasnya, tidak hanya 4, mungkin kamu pengen menambahkan 5 gelas boleh, 6 gelas boleh ya. Kemudian ketujuh, catat warna larutan tiap-tiap gelas tadi ya, catat dulu setelah dilarutkan dengan air tadi. Keempat gelas ini dicatat warna larutannya seperti apa ya, misalkan nasi berwarna putih, misalkan pisang agak mungkin kekuningan ya, terigu putih, kentang mungkin agak kuning atau agak coklat ya. Silakan catat warna larutan tiap gelas. Baru langkah ke-8, kita teteskan dengan larutan penguji ya. Larutan penguji ada tidaknya amilum, yaitu larutan Lugol sebetulnya, tapi bisa juga kita gunakan betadine ya. Teteskan 10 tetes betadine ke dalam tiap-tiap gelas, 4 gelas tadi ya, diteteskan masing-masing 10 tetes. Amati perubahan warna yang terjadi, kemudian catat hasil praktikum tersebut pada tabel pengamatan.
tabelnya kurang lebih seperti ini. Nah ini ya, ada gelas 1, gelas kedua, gelas ketiga, keempat ya. Jenis makanannya tadi nasi, pisang, terigu, kentang ya. Warna tadi warna larutan awal sebelum ditetesi betadin, catat di sini. Kemudian warna setelah ditetesi lugol atau betadin, catat warnanya ya, perubahan warnanya jadi warna apa. Saya kira ini mudah ya untuk uji amilum ya. Bapak harapkan bisa kalian penasaran ya, sehingga tidak hanya 4 gelas, bisa kalian tambahkan menjadi 5 atau 6 gelas, silahkan dengan langkah yang sama. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya untuk uji kualitatif amilum ya. Nah, bisa jadi nanti jika warna beberapa makanan setelah ditetesi lugol sama, di sini warnanya nasi biru, pisang juga biru juga, terigu mungkin biru juga ya, tolong tambahkan tanda plus ya pada warna biru plus berarti plus itu menandakan tingkat kepekatan ya. Kalau biru tua berarti biru plus, biru sedang ya biru plus, atau biru muda berarti biru biru aja ya gitu, tidak usah ditambahkan plus gitu ya, boleh gitu ya. Kalau warnanya sama ya, beberapa bahan yang diuji ternyata menunjukkan warna sama setelah ditetesi lugol ya, tolong diberikan tanda plus untuk membedakan tingkat kepekatan. Ini contoh ya, contoh percobaan awal yang saya lakukan ya. Ini ada larutan, ini larutan nasi ya, ini larutan nasi sebelum ditetesi betadin atau lugol ya, warnanya kurang lebih putih ya. Nanti setelah ditetesi lugol akan jadi seperti ini kurang lebih ya, lugol 10 tetes jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya, berarti kamu nanti ada 4 gelas. Baik, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji kualitatif kandungan vitamin C pada makanan atau minuman ya. Kalau vitamin C kemungkinan ini minuman yang akan kita uji. Tujuan percobaannya adalah mengetahui langkah-langkah sederhana ya untuk membuktikan kandungan vitamin C secara kualitatif pada beberapa bahan makanan atau minuman. Kemudian membuktikan kandungan vitamin C pada beberapa bahan makanan atau minuman secara kualitatif ya. Secara kualitatif artinya ada atau tidak, tinggi kalau ada, tinggi atau rendah dibandingkan dengan minuman lainnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan ya kurang lebih mirip ya. Ada aqua gelas, tolong sediakan. Ini ada 7 buah, sediakan 7 buah gelas air mineral. Kemudian saringan ya, saringan teh tolong siapkan 1 buah. Kemudian pipet ya, pipet tetes. Ini bisa kalian gunakan pipet tetes yang bekas. Biasanya obat sirup anak-anak bisa menggunakan tetes gini ya, silakan, atau beli di apotik biasanya menjual pipet tetes ya, harganya tidak lebih dari 5.000. Kemudian ya 1 buah ya, 1 buah saja, tapi tolong nanti setiap digunakan untuk meneteskan sampel ya, ganti sampel berarti tolong dicuci lagi, dibilas dengan air dulu. Kemudian penggaris siapkan 1 buah, dan kertas label ya, kertas label berarti siapkan sebanyak gelas yang 7, kertas labelnya tuh 7. Terus betadin ya, betadin sama 1 botol saja cukup. Terus nah ini sampel-sampel minuman yang akan kita uji ya, bahan yang akan kita uji pertama adalah tablet vitamin C. Yang murah itu adalah ini ya, vitamin C dari IPI ya, ini kurang lebih Rp6.000, isinya 45 tablet ya, ini murah Rp6.000 ya, silakan. Atau kamu pengen menguji tablet vitamin C yang lain boleh ya. Ini sebagai pembanding ya, karena tablet ini kalau nggak salah sudah ada miligramnya. Ini kurang lebih 1 tablet itu 50 mg vitamin C nya ya. Berarti nanti kalau diuji ternyata perubahan warnanya
atau jumlah tetesannya lebih banyak daripada ini, berarti dia kandungan vitamin C nya lebih rendah ya. Kemudian cukup satu ya, sebenarnya butuhkan satu tablet. Ini satu tub ini ya, ini isinya 45 ya, kebanyakan ya. Kalau bawah Rp6.000. Kemudian siapkan juga minuman kemasan ya, bisa ini, bisa ini ya, boleh ya, apapun minuman kemasan ya. Minuman kemasan biasanya, atau kamu pengen jus ya, bikin jus boleh ya, diuji jus, tapi tolong nanti jus atau minuman kemasan ini biasanya ada bulir-bulirnya, nanti disaring dulu dengan menggunakan saringan teh ini ya. Tolong minuman kemasan sediakan satu jenis saja, satu botol ya, kita butuh nggak banyak-banyak ya paling sebetulnya. Terus ini jeruk nipis ya, yang kita segar kita gunakan jeruk nipis ya. Vitamin C kita tahu suatu zat makanan yang dibutuhkan tubuh terutama di masa pandemi, karena vitamin C ini bisa meningkatkan imunitas ya, menciptakan atau meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, sehingga seharusnya kalian siap sedialah ya vitamin C. Nah, kita akan menguji mana yang lebih tinggi ya, apakah vitamin C tablet atau dalam minuman kemasan yang katanya mengandung vitamin C, atau vitamin C pada bahan alami ya, yang kita kenal adalah golongan sitrus atau jeruk ya. Jeruk nipis satu saja ya. Langkah kerjanya ya, siapkan 3 gelas air mineral ya, beri label pada setiap gelas air mineral ya. Pada label gelas pertama tuliskan vitamin C, gelas kedua tuliskan minuman kemasan, gelas ketiga tuliskan jeruk nipis ya. Nah, kurang lebih seperti ini 3 gelas ya. 3 gelas ini untuk menampung larutan sampel yang akan kita uji kandungan vitamin C nya. Kita beri label vitamin C gelas yang pertama, gelas kedua diberi label minuman kemasan, gelas ketiga diberi label jeruk nipis ya. Langkah keempat, masukkan vitamin C tablet ke dalam gelas pertama yang diisi air setinggi 2 cm ya, 2 cm itu kurang lebih ya 100 cc sebetulnya. Kemudian aduk sampai larut ya, vitamin C nya masukkan ke gelas pertama ya, yang tadi berlabel vitamin C, kemudian isi air setinggi 2 cm, kemudian aduk sampai larut ya. Kalau bisa sebelum dimasukkan ke gelas, vitamin C nya dimotek gitu ya, dipecah menjadi beberapa bagian sehingga lebih cepat larutnya. Kemudian masukkan minuman kemasan ke dalam gelas kedua yang berlabel minuman kemasan tadi ya, secukupnya. Dan jika terdapat butiran atau bulir, maka harus disaring terlebih dahulu, karena kita akan menggunakan pipet. Kalau ada bulir-bulirnya nanti bisa menyebabkan pipetnya tersumbat. Terus masukkan perasan jeruk nipis yang sudah disaring ke dalam gelas ketiga ya. Jadi jeruk nipis dibelah jadi 2 atau jadi beberapa bagian, kemudian diperas ya, diperas dengan menggunakan saringan ya, kalau bisa ya, disaring kemudian dimasukkan ke gelas ketiga yang berlabel jeruk nipis, sehingga kalau sudah mengikuti langkah yang ke-6 berarti sudah siap 3 gelas yang berisi larutan sampel yang akan kita uji kandungan vitamin C nya. Langkah berikutnya ya, siapkan 4 gelas air mineral ya, 4 gelas air mineral masing-masing beri label A, B, C, dan D ya. Gampang ya, ini gelas 4. Tadi kalau 3 gelas untuk sampel, gelas berisi larutan sampel. Kalau ini nanti siapkan lagi yang 4 gelas beri label A, B, C, dan D ya. Oke, jelas ya. Kemudian teteskan betadin sebanyak 10 tetes ke dalam tiap-tiap gelas A, B, C, dan D. Jadi gelas ini 10 tetes, B 10 tetes, C 10 tetes, D 10 tetes betadin ya. Itu mudah ya. Kemudian langkah ke-9, teteskan larutan vitamin C tablet ya
ke dalam gelas A sampai betadin berubah menjadi jernih atau warna betadinnya hilang, ya. Jadi warna betadin kan kecoklatan, ya. Nanti ketika diteteskan vitamin C nanti betadin itu atau iodium dari betadin itu akan memutus ikatan rangkap dari asam yang ada dalam vitamin C. Vitamin C itu kan asam askorbat, ya, akan diputus oleh betadin sehingga warnanya nanti menjadi hilang coklatnya, ya. Semakin sedikit jumlah tetesan sampel ke dalam betadin, berarti vitamin C-nya makin tinggi. Hanya beberapa tetes saja sudah bisa menjernihkan atau menghilangkan warna betadin, artinya vitamin C-nya tinggi, ya. Hitung berapa tetes yang diperlukan untuk merubah warna betadin menjadi jernih, ya. Ketika meneteskan menggunakan pipet sambil digoyang-goyang gelasnya, ya, sambil digoyang-goyang gelasnya supaya tercampur antara betadin dengan larutan sampel vitamin C tablet tadi. Kemudian langkah ke-10 kurang lebih sama, teteskan minuman kemasan, ya. Teteskan larutan minuman kemasan ke dalam gelas B sampai betadin berubah menjadi jernih atau bisa minuman kemasan agak sulit untuk jernih karena minuman kemasan ada pewarnanya, ya. Pokoknya patokannya warna betadinnya menjadi hilang, ya, warna betadinnya menjadi hilang. Hitung berapa tetes yang diperlukan untuk merubah warna betadin menjadi jernih atau warna betadinnya hilang, ya. Tuh. Kemudian langkah ke-11, teteskan perasan jeruk nipis, ya, perasan jeruk nipis ke dalam gelas C sampai betadin berubah menjadi jernih atau warna betadinnya hilang, ya. Hitung berapa tetes yang diperlukan untuk merubah warna betadin menjadi jernih. Langkah ke-12, ya, kita gunakan air sebagai pembanding, ya. Sebagai pembanding kita tahu vitamin air itu kurang lebih, ya, tidak mengandung vitamin C, tapi kita coba teteskan, ya. Teteskan air atau aqueous ke dalam gelas D, ya, sampai betadin berubah menjadi jernih. Hitung berapa tetes yang diperlukan untuk merubah warna betadin menjadi jernih. Kalau memang sampai sekian ratus tetes misalkan tidak menjadi jernih, ya, lebih dari sekian tetes, ya, tuliskan aja begitu nanti di tabel. Nah, catat hasil praktikum ke dalam tabel pengamatan. Nah, tabel seperti ini. Tadi gelas A kan vitamin C, ya, betadin yang untuk menguji vitamin C, gelas B yang untuk menguji minuman kemasan, C yang jeruk nipis, ya, D yang air aqueous. Warna betadinnya, ya, tolong ditulis warna betadinnya, ya. Nah, ini berarti sama semua, kecoklatan, ya. Kemudian warna akhirnya, ya, warna akhir setelah dirasa warna betadinnya hilang, ya, warnanya jadi apa, ya. Misalkan vitamin C tablet jadi bening, ya. Minuman kemasan, ya, karena minuman kemasan yang pakai pewarna merah biasanya, ya, tidak hilang, ya, tidak akan menjadi bening karena ada pewarnanya, ya. Tapi warna betadinnya akan hilang jadi warna apa. Kemudian jeruk nipis, ya, dari warna akhirnya jadi apa, air aqueous warna akhir jadi apa. Kemudian jumlah tetesnya di sini seperti itu, ya. Pada prinsipnya semakin sedikit jumlah tetesan sampel berarti sampel tersebut vitamin C nya makin tinggi. Ini contoh, ya, ini gelas air mineral yang dengan 10 tetes betadin, ya. Ya, sebelum ditetesi larutan sampel, ya, betadin warna coklat. Kemudian setelah ditetesi sampel, ya, dengan sekian tetes berubah betadinnya jadi jernih seperti ini, ya. Itu. Nah, untuk format laporan, ya, format laporan silakan nanti dibuat di buku tugas atau langsung diketik pada template yang akan saya bagikan nanti di Google Classroom, ya. Jadi judul praktikum, ya, paling atas judul praktikum, kemudian tujuan praktikum A, bagian A, ya, isinya ada bagian A tujuan praktikum, kemudian B dasar teori, C alat dan bahan,
kemudian D langkah kerja ya. Nanti tadi tujuan praktikum di depan sudah ada ya. Kemudian dasar teori nanti kalian cari ya, amilum apa, vitamin C itu fungsi untuk apa, dapat ditemukan di mana misalkan ya. Pokoknya dasar teori tentang amilum dan vitamin C. Kemudian alat dan bahan juga sudah saya kemukakan tadi di depan. Langkah kerja juga sudah sebetulnya ya. Kemudian kamu tinggal mengisi hasil pengamatan yang berupa tabel dan pembahasan. Kemudian kesimpulan daftar pustaka ya, karena kamu menggunakan dasar teori ya. Dasar teori kan menggunakan buku atau menggunakan dari sumber internet boleh ya. Nanti dituangkan bukunya apa atau websitenya apa, tulis di daftar pustaka ya. Lampiran, tolong lampirkan dokumentasi foto-foto ya, dokumentasi foto-foto kegiatan praktikum ya. Saya kira itu ya. Untuk foto-foto dokumentasi, selain mendokumentasikan perangkat percobaan ya, paling tidak ada beberapa foto yang menggambarkan alat dan bahan misalkan, tolong difoto. Kemudian juga langkah-langkah percobaan tadi ya, gelas-gelasnya difoto, gelas yang berlabel ya. Kemudian hasil dari percobaan tersebut ya, gelas-gelas yang sudah ditetesi dengan larutan penguji difoto misalkan ya gitu. Dan juga harus ada foto kamunya ya, perangkat percobaan bersama kamunya dengan menggunakan seragam sekolah ya. Seperti itu lampirannya, itu berupa dokumentasi kamu beserta perangkat percobaannya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, dan tidak bosan saya himbau untuk senantiasa taat terhadap protokol kesehatan, pesan Ibu 3M ya, menggunakan masker, sesering mungkin cuci tangan, dan menghindari kerumunan serta jaga jarak. Saya kira itu ya. Semoga senantiasa sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.